Tapi seandainya kalau Allah yang menjauh dari kita, apakah kita pernah merasakannya? Di sini Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada dua perkara yang sering dilupakan oleh umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW. Yang pertama, jika ada pikiran selama ini yang masuk dalam benak kita, ada yang mengatakan, lu cuma dimanfaatin doang, yakinlah itu adalah bisikan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Kebayang nggak waktu dulu kita sekolah, ada murid-murid yang mungkin tidak diperhatikan oleh gurunya. Dia mengangkat tangan tapi diacuhkan. Mereka membuat sebuah tugas tapi juga tidak dihiraukan. Atau pada saat kita bekerja saat ini, kita memberi ide kepada bos atau atasan kita, tapi bos kita hanya mengatakan, ya sudah simpan saja di depan meja. Atau bisa juga kita nggak dianggap ada, padahal mungkin kita ada di ruang meeting tersebut. Gua nggak tahu ya apa yang kita rasakan waktu itu. Mungkin ngerasa nggak enak, mungkin ngerasa kok gua nggak dihargain, kok gua nggak ngerasa ada. Tapi seandainya kalau Allah yang menjauh dari kita, apakah kita pernah merasakannya? Atau kita merasa baik-baik aja? Atau karena wujud Allah tidak bisa kita indra, maka pada saat Allah menjauh dari kita anggap itu bukan sebuah hukuman atau kita tidak merasakannya. Di sini Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada dua perkara yang sering dilupakan oleh umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah waktu luang dan yang kedua adalah kesehatan. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan hal tersebut? Karena mungkin kebanyakan di antara kita saat diberikan waktu sehat, ada waktu luang, kita tidak sibuk hati kita dengan Allah, tapi kita sibuk dengan kepentingan dunia saja. Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan ada 6 hal yang membuat taufik atau cahaya atau pelita dari Allah itu pelan-pelan redup dalam hidup kita. Kita mungkin seolah-olah merasa dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Kita bangun pagi, kita bekerja, atau kita beraktivitas, lalu kita kembali lagi. Tapi di situ saya yakin ada hal yang hilang, yaitu ketenangan. Dan Ibnu Qayyim menyampaikan, hal yang pertama, jika Allah menghilangkan taufik atau tanda kutip di sini perhatiannya kepada kita, itu karena kita juga sibuk dengan hal lain selain Allah. Kita sibuk scrolling, kita sibuk memikirkan target, kita sibuk memikirkan hal-hal secara dunia, tapi tidak memberikan waktu untuk Allah sama sekali. Dan yang kedua, kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Kita ingin sekali memenuhi syahwat, ego, dan gengsi pribadi di atas hukum-hukum Allah. Dan na'udzubillah min dzalik, mungkin masih ada di antara kita yang mencapainya, ingin meraihnya dengan melanggar hukum-hukum dari Allah. Misalnya saja, tadi kita ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi kita malah mencontek. Dan pada saat guru tadi tahu, tentu saja hal itu tidak dapat ditolerir, atau guru tersebut akan mencap kita melakukan perbuatan curang. Begitupun Allah, bukan bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tapi jika kita hanya mementingkan ego kita sendiri, maka Allah pun tidak akan memberikan keberkahan yang kita harapkan. Dan yang ketiga adalah kita terlalu mengagungkan dunia, seolah-olah harus dikejar yang paling utama. Kita takut datang meeting terlambat, kita takut masuk kelas terlambat, kita takut jika dipanggil atasan kita takut dipanggil pasangan kita, kalau kita tidak cepat menjawab WhatsApp-nya, kita takut dia marah. Tapi panggilan Allah, azan yang berkumandang, kita hiraukan, kita tidak segera memenuhinya. Kita malah mendahulukan dunia dibandingkan dengan panggilan dari Sang Maha Kuasa. Dan yang keempat adalah kita lalai berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah sebuah ucapan cinta bagaimana kita mengingat kepada Allah. Seperti kita WhatsApp pasangan kita selalu menanyakan bagaimana kabarnya, apakah kamu sudah makan, apakah kamu sudah baik-baik saja. Nah, zikir dengan mengagungkan Allah adalah kita mengingat nama Allah. Dan seberapa sering kita melakukan hal tersebut dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan. Yang kelima adalah menyia-nyiakan ilmu. Ilmu yang kita miliki tidak kita aplikasikan, tidak kita lakukan, kita hanya menjadikan
itu sebagai atribut kemuliaan kita di depan manusia, bahwa kita adalah orang yang berilmu, kita pandai bicara, kita pandai menyampaikan sesuatu, tapi kita tidak melaksanakan sama sekali. Berbeda antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita lakukan. Kita menganggap bahwa diri kita baik, kita mengajarkan kebaikan, tapi di balik itu kita sering melakukan penzoliman kepada orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang dekat dengan kita. Kita seolah-olah menjadi tokoh yang hebat di mata masyarakat, tapi di keluarga kita dibenci anak sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita selalu menyia-nyiakan waktu. Ada waktu yang berharga, kita malah sibuk mengambil handphone kita sibuk scrolling, kita sibuk untuk mencari konten-konten lain yang tidak ada faedahnya sama sekali dalam hidup kita. Bahkan Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, hal yang paling mengerikan dibandingkan dengan kematian adalah menyia-nyiakan waktu. Bayangkan, selama ini kita takut dengan hadirnya kematian. Kenapa beliau sampai menyampaikan seperti itu? Karena kematian hanya memutus kita pada kehidupan dunia, serta memutus kita dengan hubungan keluarga dan kerabat kita. Tapi menyia-nyiakan waktu, kita sedang memutus hubungan kita dengan Allah, dan kita juga sedang memutus jalur kita ke akhirat, ke surganya Allah. Nauzubillahimindzalik. Bayangkan, kita bukan sedang memutus hubungan dengan manusia, tapi kita sedang memutus dengan hubungan Sang Pencipta. Dan kalau sudah putus hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang dijanjikan olehnya? Maka kawan-kawan semua, di video kali ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga saya mengajak teman-teman semua, semoga kita dapat memanfaatkan dua hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kesehatan serta waktu luang untuk hal-hal yang produktif. Bagaimana caranya? Pertama adalah jika ada manfaat, maka segera lakukan. Jika ada kesempatan beramal, meskipun kecil, membersihkan sampah, melakukan beres-beres di rumah, atau sekedar membantu tetangga, lakukan sebisa apa yang kita miliki. Dan juga tingkatkan rasa ingin kita bermanfaat untuk orang lain, tanpa menunggu diminta, tapi kita juga harus bisa melakukan secara inisiatif. Jika ada pikiran selama ini yang masuk dalam benak kita, ada yang mengatakan, lu cuma dimanfaatin doang, yakinlah itu adalah bisikan setan. Karena setan gak ingin waktu yang kita punya itu bermanfaat. Gak ingin kita memberikan manfaat seluas-luasnya, sehingga kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, tidak memutus hubungan kita dengan Allah, dan kita menjaga peluang kita untuk tetap masuk surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Begitupun dengan kesehatan. Jika saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, maka gunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif. Dan jadikan diri kita setiap harinya produktif. Jika kita adalah seorang pekerja, maka lakukanlah pekerjaan yang terbaik. Jangan sampai hilang waktu kita hanya untuk nongkrong, bergosip, melakukan ghibah, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak mempengaruhi produktivitas terhadap diri kita. Kita sudah zolim pada diri kita, dan kita juga zolim pada kantor kita yang memberikan, menjadi wasilah pemberi kerja atau pemberi rezeki dari Allah SWT. Dan jika kita adalah seorang pengusaha, pebisnis, maka berkreasilah terus. Selama kita sehat, selama kita mampu, maka beraktivitaslah, berproduktivitaslah, agar terus memberikan manfaat, membuka lapangan kerja, dan juga menjadi wasilah rezeki hadir dari Allah SWT. Semoga kita semua termasuk digolongkan oleh Allah SWT yang senantiasa mendapatkan taufiknya, bukan yang dihilangkan taufiknya. Jika kita hilang taufiknya, tanda-tandanya yang pertama adalah kita lalai pada Allah, kita tidak lagi senang berbuat baik, tidak ada amal yang kita bisa lakukan, ilmu kita tidak bermanfaat, serta kita sangat susah sekali untuk memegang kitabnya Allah. Kita mau mengaji, tapi seolah-olah rasa malas itu hadir. Kita mau sholat berjamaah di masjid, itu pun susah sekali karena ada rasa malas atau dinanti-nantikan. Semoga kita semua terhindar di situ. Ini nasihat untuk saya sendiri, tapi ingin saya sampaikan buat teman-teman semua, agar kita bisa memanfaatkan kesehatan serta waktu yang kita miliki, dan kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.